Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarah Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diberikan penjelasan oleh Dr. Ustaz Firanda Andirja. Kita masuk bab yang ketujuh, termasuk kesyirikan memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Pendahuluan beberapa perkara penting berkaitan dengan bab ini. Pertama, dimulai dengan bab ini, bab yang ketujuh. Penulis ingin menerangkan lebih lanjut tentang pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah dengan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengannya, yaitu syirik dan macam-macamnya, baik syirik akbar maupun syirik asghar atau kecil. Karena dengan mengenal syirik sebagai lawan tauhid akan jelas sekali pengertian yang sebenarnya dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Yang kedua yang dimaksud dalam bab ini adalah semua yang dipakai untuk menolak bala, tidak terbatas hanya kepada gelang berupa tali, akan tetapi semua yang digantung, dipasang ataupun dipakai, seperti yang digantung di mobil atau hewan agar tidak terkena hasad atau terhindar dari bencana. Demikian juga tulisan yang ditempel di rumah-rumah dengan tujuan untuk menolak bala, termasuk juga foto-foto syekh, kiai yang dipajang di rumah atau di toko dengan tujuan untuk menolak bala. Ketiga, masalah memakai gelang dengan tujuan menolak bencana pada asalnya syirik kecil. Penulis mendahulukan perbuatan syirik kecil sebelum menyebutkan tentang syirik besar, karena subhat yang ada pada syirik kecil dalam hal ini adalah menggunakan jimat berupa gelang dan yang semisalnya untuk menolak bala atau bencana lebih ringan dibandingkan dengan subhat yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang meminta dan berdoa kepada para wali yang telah meninggal dunia. Apabila telah diketahui bahwasannya ketergantungan kepada jimat merupakan kesyirikan, maka bagaimana lagi jika ketergantungan dengan wali-wali dan mayat orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Yang keempat, masalah memakai gelang untuk menolak bencana pada asalnya adalah syirik kecil, karena pada umumnya mereka yang menggunakan gelang dan sejenisnya sebagai jimat meyakini bahwa gelang tersebut hanya sebab saja, yang dengan sebab tersebut maka Allah akan menolak bala dan bencana. Akan tetapi menggunakan gelang dan yang sejenisnya bisa berubah menjadi syirik besar jika pelakunya meyakini bahwa gelang tersebut bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, karena berarti dia telah meyakini ada pengatur selain Allah, dan hal ini termasuk syirik di dalam tauhid ar-rububiyah. Akan tetapi nampaknya keyakinan seperti ini hampir tidak pernah ditemukan dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Kelima, bab ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman tentang hakikat sebab. Ada 3 kelompok manusia dalam memahami sebab. Yang pertama, kelompok yang menolak sebab. Mereka menolak bahwa akibat terjadi bukan karena sebab, akan tetapi Allah yang telah menciptakan atau memunculkan akibat tatkala ada sebab, sedangkan sebab tersebut bukanlah yang mempengaruhi munculnya akibat. Mereka ini adalah golongan dari Jabariyah dan Asy'ariyah yang juga dikenal dengan nufatul asbab, para penolak sebab. Menurut mereka, jika ada seorang yang memegang pisau yang tajam, lalu pisau tersebut digunakan untuk memotong roti sehingga roti itu terpotong, maka terpotongnya roti bukanlah disebabkan oleh pisau yang tajam yang digerakkan oleh pemegang pisau, akan tetapi terpotongnya roti tersebut terjadi tatkala terjadi gerakan pisau tajam tersebut. Menurut mereka, pergerakan pisau yang tajam hanyalah tanda dan bukan sebab. Seperti halnya jika telah tiba bulan Desember, maka akan muncul musim dingin. Bulan Desember bukan sebab munculnya musim dingin, akan tetapi hanya sebagai tanda munculnya musim dingin. Kelompok Asy'ariyah memiliki suatu teori yang dikenal dengan kasbul asy'ari, yaitu hamba sama sekali tidak memiliki kudrah atau kemampuan yang bisa berpengaruh dalam perbuatan-perbuatannya. Dan semua makhluk di alam semesta ini tidak memiliki kudrah mu'athirah, kekuatan yang memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini. Karena jika makhluk atau hamba memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini, berarti sama saja kita menetapkan adanya pemberian pengaruh selain Allah. Dan ini adalah kesyirikan. Menurut Ahlussunnah, innal musabbabati tahdutsu bil asbabi ma'al qawli bi annal asbaba wal musabbabati makhluqatullahi ta'ala wa rabbat
wa rabattuha bimasyiatillahi wa qudratihi. Sesungguhnya musabbab atau akibat terjadi karena ada sebab. Akan tetapi sebab dan akibat tersebut ciptaan Allah dan berkaitan dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Adapun kelompok Asy'ariyah berpendapat innal musabbabati tahdutsu 'indal asbab. Sesungguhnya akibat itu terjadi tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Mereka tidak menafikan adanya qudrah pada hamba seseorang, qudrah pada seorang hamba. Akan tetapi menurut mereka qudrah tersebut tidak bisa memberi pengaruh dan bukan merupakan sebab. Qudrah tersebut mereka namakan dengan al-kasb. Mereka berkata al-kasbu muqaranatul qudratil hadithati lil fi'li min ghairi ta'thir. Al-kasbu adalah teriringnya al-qudrah yang hadith, baru dan bukan yang qadim, dan dengan munculnya perbuatan tanpa ada pengaruh dari qudrah tersebut terhadap perbuatan. At-Taftazani berkata, fal insanu mudtarrun fil suratil mukhtari. Maka manusia itu sebenarnya dalam kondisi terpaksa namun kelihatannya berkehendak. Ini adalah pendapat yang aneh. Untuk apa kita menetapkan bahwa manusia memiliki kehendak atau qudrah, namun kehendak dan kemampuan tersebut tidak memberi pengaruh apapun terhadap pengaruh yang terjadi yang ia lakukan. Dan tentu ini adalah pendapat yang batil dan tidak masuk akal. Karena dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan akan keterkaitan antara sebab dan akibat. Bahwasanya sebab mempengaruhi munculnya akibat, dan akibat terjadi karena adanya sebab. Di antaranya seluruh ayat yang menjelaskan adanya syarat dan jaza balasan menunjukkan bahwa syarat sebagai sebab mempengaruhi munculnya balasan sebagai akibat. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan solusi jalan keluar kepadanya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Tolaq 2-3. Selanjutnya seluruh ayat menunjukkan ditetapkannya suatu hukum syar'i adalah karena adanya sifat yang disebutkan sebelumnya. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina maka deralah masing-masing dengan 100 dera. An-Nur ayat kedua. Perhatikan dalam ayat ini Allah berfirman fajlidu, maka deralah. Huruf alfa menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan setelah huruf alfa yaitu hukum dera ditetapkan akibat adanya sifat yang terjadi yang disebutkan sebelum huruf alfa yaitu sifat adanya perzinahan. Selanjutnya seluruh ayat yang mengandung huruf ba yang menunjukkan munculnya akibat yang disebutkan setelah huruf ba tersebut adalah karena adanya sebab yang disebutkan sebelum huruf ba. Misalnya firman Allah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah kalian dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Haqqah ayat ke-24. Seluruh ayat yang menyebutkan suatu akibat adalah merupakan balasan dari suatu sebab. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat ke-14. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, suatu kaum mengingkari adanya sebab yang menyebabkan orang-orang berakal menertawakan mereka. Kaum tersebut menyangka bahwa dengan menolak sebab berarti mereka telah menolong tauhid. Mereka pun menyerupai al-mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Penolakan tersebut tidak memberi faidah kepada mereka, melainkan dusta kepada Allah dan Rasulnya dan peniadaan sifat-sifat yang sempurna dari Allah. Hal ini mirip dengan orang yang menyatakan bahwa dalam perbuatan Allah tidak terjadi perbuatan yang baru sama sekali, yaitu orang-orang yang menolak as-sifat al-ikhtiyariyah. Lalu ia menyangka dengan demikian ia telah mendukung adanya hudutul alam, kejadian alam, dan bahwasanya alam ini adalah makhluk yang tadinya belum ada, padahal ia sendiri telah menolak adanya perbuatan dan penciptaan kepada Allah dengan penolakan secara asal dan
keseluruhan. Alhamdulillah hadirin mulia, kita mendengarkan bagian yang pertama mengenai 3 kelompok manusia dalam memahami sebab. Yang pertama ini adalah kepada kelompok Asy'ariyah maupun Jabariyah, menolak daripada asbab. Nah, misalnya apa? Misalnya memotong, pisau memotong. Nah, siapa yang memotong? Siapa yang memotong? Allah. Tapi dengan sebab manusia. Kalau manusia tidak memotong maka tidak menjadi akibat. Maka sebab dan akibat wajib diyakini. Maka sebagaimana orang Asy'ariyah mengatakan bahwa pisau memotong berkehendak kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala bisa memotong tanpa pisau maupun dengan pisau. Maka ini adalah keyakinan yang salah. Kita juga harus meyakini sebab. Kenapa itu bisa terpotong? Karena sebab dipotong oleh si pemotong. Juga karena kudratullah, kehendak Allah untuk memotong daripada sesuatu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.